Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Wah, gimana nih adik-adik kabarnya? Semoga adik-adik selalu sehat ya. Nah, adik-adik, di hari Minggu ini kita mau kembali sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama beribadah. Nah, adik-adik, kita mau mengucap syukur dulu nih sebelum memulai ibadah. Jadi kita mau sama-sama angkat satu pujian, kita nyanyi sama-sama ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, kan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Adik-adik, senang ya kalau setiap hari kita tahu nih siapa yang memimpin langkah kita. Jadi kita nggak perlu khawatir ya, karena ada Tuhan yang memimpin langkah kita. Nah, dalam seminggu kemarin, adik-adik ada nggak nih langkahnya dipimpin sama Tuhan? Apakah adik-adik tetap baca firman Tuhan? Apakah adik-adik tetap berdoa? Nah, harus tetap rajin ya, supaya langkah kita ini dipimpin sama Tuhan. Supaya setiap keputusan dalam hidup kita, itu juga Tuhan yang turut campur tangan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Yuk, kita mau lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat satu kesempatan lagi di hari Minggu ini kami bisa bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, kami bisa sama-sama beribadah, memuji nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan Tuhan untuk rangkaian ibadah pada hari ini supaya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Untuk firman Tuhan yang akan disampaikan, kami juga boleh mengerti firman yang disampaikan supaya kami juga bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah ya. Jadi kita akan maju lagi nih, maju satu kitab. Kita mau bahas dari kitab Pengkhotbah. Nah, adik-adik, kitab Pengkhotbah ini adalah kitab kedua terakhir dalam kumpulan kitab puisi ya. Kitab ini terdiri dari ada jumlahnya itu 12 pasal. Yang menulisnya adalah seorang pemimpin yang tentunya bijaksana. Dia berasal dari Israel dan ditulisnya itu pada waktu antara pemerintahan Salomo pada saat Salomo menjadi raja dan pada saat pembuangan. Jadi diperkirakan kurang lebih ditulisnya itu pada waktu itu. Nah, adik-adik, kitab Pengkhotbah sendiri dalam bahasa Ibrani kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah sang guru atau pemimpin jemaat ya. Di LAI sendiri kita mengenalnya sebagai kitab Pengkhotbah. Nah, adik-adik, dalam kitab ini intinya Pengkhotbah itu menulis tentang apa pentingnya atau apa artinya kita sebagai seorang Kristen memiliki makna dalam hidup ini, dalam bumi ini ya. Tentunya kitab ini juga dituliskan buat orang-orang percaya supaya orang-orang percaya tuh tahu gimana sih caranya menghadapi kehidupan yang kadang naik, kadang turun ya. Dan bagaimana kita sebagai seorang remaja Kristen bisa terus bersikap baik, bisa terus dekat sama Tuhan ya. Nah, adik-adik, mungkin di masa-masa kehidupan ini seringkali kita juga mengalami masa-masa yang susah ya. Kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa di mana kehidupan kita tuh rasanya berat banget ya. Masa-masa di mana kok sepertinya Tuhan tuh jauh sekali.
Nah, di sini kita akan menemukan gimana caranya kita sebagai seorang remaja Kristen bisa meresponi masa-masa itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, adik-adik, di dalam kitab Pengkhotbah yang tadi isinya ada 12 pasal nih ya, ada satu kata yang diulang terus-menerus. Sampai kalau dihitung jumlahnya itu 30 kali diulang ya. Kata itu adalah kata sia-sia. Nah, di sini Pengkhotbah itu mengulang kata sia-sia sampai 30 kali, berarti penting banget ya dan sangat-sangat bermakna kata sia-sia ini ya, diulangnya sering sekali. Dalam kitab ini penulis mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Dalam ayat yang dalam kitab Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-13 dituliskan bahwa belajar adalah sia-sia, kesenangan adalah sia-sia, tertawa juga sia-sia, pekerjaan-pekerjaan yang besar, punya rumah yang besar adalah juga sia-sia. Menjadi terkenal, nah famous nih ya, zaman sekarang banyak nih anak-anak remaja mungkin yang berusaha follower IG-nya tinggi-tinggi gitu ya, atau mungkin sekarang TikTok-nya gitu ya, follower TikTok-nya harus yang banyak, nah menjadi terkenal. Tapi Pengkhotbah juga bilang menjadi terkenal adalah sia-sia. Kemudian pekerjaan kita dalam hidup kita itu semuanya juga sia-sia. Kekayaan, nah di sini mungkin kita seringkali bekerja cari duit supaya jadi kaya, tapi di sini Pengkhotbah bilang kekayaan juga sia-sia, dan makanan yang kita makan itu juga sia-sia. Terus bagaimana dong ya? Mungkin sampai titik ini adik-adik merasa kok aneh ya gitu, kok kita hidup semuanya sia-sia, terus ngapain kita hidup ya? Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya Pengkhotbah ini pengen bilang ya, kalau kehidupan kita tanpa ada Tuhan di dalamnya itu adalah kosong, adalah sia-sia. Kenapa? Karena nih, mencari segala sesuatu yang kita pengen, kita kuliah nih ya, kita sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, lanjut kuliah, terus mungkin nanti ada yang mau S2, ada yang S3, ada yang sampai apalagi tuh S cendol, S teler ya. Capek-capek kuliah, sekolah, kemudian bekerja, cari uang, semua itu adalah sia-sia. Karena pada akhirnya tanpa Kristus, tanpa Allah, kita semua akan berujung kepada kebinasaan. Jadi itulah yang dimaksud oleh Pengkhotbah. Kenapa dibilang sia-sia? Ya iya sia-sia ya, karena kita capek-capek bekerja, ujung-ujungnya kita binasa juga ya kalau tidak ada Allah di dalamnya. Nah, adik-adik, di sini adik-adik mungkin merasa ya, kalau gitu ngapain dong kita hidup? Apakah selama ini kerja keras saya pergi ke sekolah, bangun pagi, ngerjain PR, begadang sampai nggak tidur, mungkin ngerjain proyek, ngerjain tugas, membangun relasi dengan teman-teman, membangun relasi dengan keluarga, apakah semuanya itu tidak berguna? Nah, jawabannya ada di dalam kitab ini, dalam kitab Pengkhotbah yang mau kita baca ini ya. Pertama-tama kita lihat dulu nih dalam Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai ke-3. Nah, di sini Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia atau tidak berguna. Ya. Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14, Pengkhotbah mengatakan demikian. Adik-adik Alkitabnya boleh diambil dulu ya supaya kita bisa sama-sama buka dan baca ya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 12 sampai 14, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu semua adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, dari ketiga ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya kehidupan kita tuh gak sia-sia kok, asal ada Tuhan di dalamnya. Asal kita mau menyerahkan hidup kita buat Tuhan ya. Segala sesuatu dalam kehidupan kita ini tentunya ada di bawah kendalinya Allah ya, dan merupakan karunia dari Allah, berkat dari Tuhan.
Allah menciptakan dunia ini supaya orang-orang tuh bisa melihat, bisa mengagumi ciptaan Allah dan bisa memuliakan Dia karena apa yang sudah Dia perbuat. Misalnya nih, ada nggak sih hal-hal yang di dunia ini yang membuat adik-adik terkagum? Misalnya, Allah menciptakan gunung-gunung. Wah, adik-adik mungkin ada yang suka ke gunung nih, naik gunung hiking ya. Ketika sampai di puncak, kemudian lihat ke bawah, wah rasanya tuh bagus sekali ya. Saya pernah nih naik ke Gunung Bromo ya, waktu pagi-pagi, waktu sunset, naiknya dari malam. Begitu nyampe di sana subuh, kita nungguin matahari terbit tuh ya. Begitu mataharinya muncul, wah bagus banget ya. Merasa bener-bener wah Allah ini luar biasa ya. Atau mungkin ada adik-adik yang nggak suka ke gunung, sukanya ke pantai ya. Ke pantai lihat sunset biasanya. Nah, waktu mataharinya tuh lagi terbenam, warnanya oranye, wah rasanya tuh damai gitu ya, senang sekali ya. Nah, di sini adik-adik bisa melihat karya Tuhan dalam dunia ini. Nah, adik-adik, pengkhotbah itu mengajak kita untuk melihat bahwa sebetulnya kehidupan kita ini semuanya berpusat kepada Allah. Sekarang, adik-adik coba bayangkan ya, kalau adik-adik sedang dalam kesulitan nih, misalnya ya, kita sama-sama berangan-angan, ceritanya kita lagi pergi ke supermarket nih ya. Adik-adik pergi ke supermarket sama orang tua. Kemudian orang tua adik-adik bilang, boleh ambil segala sesuatu yang kamu mau di supermarket ini ya, mama akan bayar misalkan ya. Kemudian adik-adik ambil troli nih ya, ambil troli, terus ambil ini, ambil snack misalnya ya, ambil minuman, ambil permen coklat, segala lagi dimasukin ke dalam si troli itu. Ketika selesai dari supermarket, bayar nih ya, kemudian mama adik-adik bilang, bawa sendiri belanjaannya, itu kan kamu yang ambil, kamu bawa sendiri ya. Akhirnya adik-adik ambil belanjaannya, kemudian dengan sekuat tenaga, dengan capek gitu ya, membawa belanjaan yang begitu berat, jalan kaki lagi pulang ke rumahnya, belanjaannya mungkin udah diseret-seret ya saking beratnya. Tiba-tiba di tengah jalan adik-adik ketemu nih sama Om Aderai ya, tahu ya Aderai ya, yang berotot, yang kuat itu ya. Kemudian Om Aderai bilang nih, kamu kayaknya capek ya bawa belanjaan segitu banyak, sini Om bantuin. Terus adik-adik menyerahkan belanjaan itu kepada Om Aderai, dia yang bawa, kelihatannya kayak enteng gitu ya, enak aja bawanya. Apa yang kira-kira adik-adik rasakan? Tentunya lega ya, dan senang ada yang membantu. Nah, seperti itulah yang bisa kita lakukan kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang sanggup menanggung segala beban kehidupan kita. Di tangan Tuhan beban itu mah nggak ada apa-apanya ya. Seperti Om Aderai yang bawain belanjaan kalian, mungkin buat Om Aderai belanjaan segini doang, tapi buat kalian mungkin kalian bawanya susah ya. Tapi kalau kita mau menyerahkannya kepada Tuhan, maka kita akan merasa lega, kita udah nggak perlu takut lagi ya, karena ada Allah yang menolong kita. Nah, adik-adik, dalam pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Kita sama-sama buka ya, pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya ya. Jadi adik-adik ingat, kalau adik-adik sudah menyerahkan perkara kehidupan adik-adik kepada Allah, ingat bahwa untuk segala hal dan segala pekerjaan itu ada waktunya. Jadi nggak perlu khawatir ya, nggak perlu sedikit-sedikit tanya Tuhan gimana, sedikit-sedikit aduh Tuhan gimana, itu jadinya adik-adik khawatir lagi ya. Tapi kalau sudah diserahkan kepada Tuhan, tenang aja, Tuhan akan menyelesaikan pada waktunya. Nah, adik-adik sekarang coba adik-adik renungkan ya. Kira-kira pada masa-masa seperti apa sih kita harus menyerahkan perkara kita kepada Tuhan? Pada masa-masa kapan kita harus mengingat Allah ya? Dalam pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun di mana kamu berkata, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya. Pengkhotbah pengen apa? Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu.
Kenapa sih harus pada masa muda? Kenapa nggak nanti aja? Masa muda kan YOLO ya. You only live once. Kamu cuma hidup sekali. Jadi masa muda itu kita gunakan dengan hidup yang sebebas-bebasnya. Mungkin ada yang berpikir begitu ya. Tapi di sini pengkhotbah tidak berkata demikian. Justru kita harus mengingat Allah itu pada masa muda. Kenapa? Nah, kalau adik-adik ingat ya, beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas tentang kitab Amsal ya. Nah, di sana diajarkan bahwa kita itu harus hidup mengenal firman Allah sejak dini, sejak semula atau sejak sedini mungkin, seawal mungkin. Supaya apa? Supaya kita terbiasa hidup dengan firman. Nah, coba sekarang adik-adik bayangkan ya, analoginya begini. Kemarin Cici lagi explore YouTube nih, dan ketemu satu video tentang sebuah eksperimen atau penelitian ya terhadap seorang anak. Jadi dia ini anaknya entah mengapa ya, si anak ini pokoknya mulai dari dia kecil, dari bayinya itu, mungkin nggak dari bayi merah sih ya, mungkin udah agak besaran, mungkin sekitar berapa bulan atau setahun mungkin, dia itu dikurung atau ditempatkan di suatu ruangan yang kosong, cuman ada disediain pispot ya, dan itu pun nggak dikasih tahu, nggak diajarin gimana cara dia makainya. Selama hidupnya, selama berbelas-belas tahun, sampai kalau nggak salah dia tuh umurnya berapa ya, 12 tahun apa 11 tahun gitu, dia itu terkurung di dalam si ruangan itu, di kamar itu. Dia tidak berinteraksi dengan siapapun, kemudian tidak ada yang mengajari dia gimana caranya berkomunikasi, nggak ada yang mengajari dia gimana caranya makan dengan benar, nggak ada yang mengajari dia gimana caranya berjalan dan sebagainya. Pokoknya dia benar-benar dalam ruangan itu ditinggalkan aja ya. Dan ketika dia besar, setelah umurnya belasan tahun, si anak ini dikeluarin nih. Kemudian orang-orang pas lihat bingung ya, ini anak kok kenapa ya, kok jalannya begitu ya. Anaknya bisa jalan tapi pola jalannya itu aneh gitu. Dia kadang-kadang dia lompat-lompat seperti hewan, seperti kelinci mungkinnya lompat-lompat, dan dia nggak bisa bicara. Nah, adik-adik, di sini kita bisa melihat ya bahwa kita sebagai manusia normal, kalau kita diajarin nih sejak kita kecil, kita akan bisa ya belajar jalan, kita akan bisa jalan dengan baik. Belajar gimana caranya makan pakai sendok, kita akan bisa. Sedangkan si anak ini yang dari kecilnya nggak pernah diajarin, ketika dia besar, orang-orang tuh berusaha, misalnya peneliti-peneliti tuh berusaha untuk mengajarkan dia gimana caranya berkomunikasi, dan dia nggak bisa ya. Jadi memang apa yang diajarkan sejak dini, sejak kita kecil, itu akan lebih gampang masuk ke otak. Kita akan belajar dengan lebih cepat ya. Makanya di sini pengkhotbah bilang kita harus mengingat akan pencipta kita sejak masa muda, sejak kecil, sejak sekarang ya. Tapi kalau adik-adik sekarang sudah besar dan merasa, aduh kok sepertinya aku selama dulu-dulu belum pernah inget nih, belum pernah serius nih, gak apa-apa ya, gak ada kata terlambat, lebih baik mulai sekarang ya daripada tidak mulai-mulai ya. Nah adik-adik, akhir kata nih sekarang kita bahas ya pengkhotbah pasal yang ke-12. Penulis ini mengakhiri pesannya dengan ada satu kesimpulan, yaitu takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Meskipun kita lagi menghadapi kesukaran dan kenyataan bahwa kita nggak ngerti nih kenapa sih aku harus mengalami itu. Nah mungkin adik-adik sering ya berada dalam suatu situasi atau dalam suatu kondisi di mana adik-adik merasa, kenapa sih aku harus mengalami ini, kenapa harus aku, kenapa nggak orang lain ya, kenapa orang lain kok sepertinya hidupnya enak banget gitu, jalannya lurus, kok aku kok belok-belok, banyak naik turunnya gitu ya, banyak batu jalannya, banyak semak berlukarnya. Tapi it's okay ya. Ingat, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena kita nggak akan pernah bisa mengerti segala sesuatu kejadian yang terjadi di bumi ya. Otak kita tuh nggak akan pernah nyampe ke situ. Tapi ada satu hal yang kita tahu. Nah ini yang menarik ya. Ada satu hal yang kita tahu, bahwa akan ada saatnya di mana Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya, betul? Untuk penghakiman yang terakhir ya. Dan di sana Allah akan menghakimi semua orang, setiap orang, mau yang jahat, yang baik, yang kelakuannya lurus, yang jalannya bengkok, yang otaknya serong, semua akan dihakimi ya. Dan kalau kita sehari-hari sudah bersandar kepada Tuhan, kita udah gak perlu takut lagi akan masa itu ya. Jadi adik-adik punya satu keyakinan, punya satu pengharapan bahwa
apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik sekarang, meskipun adik-adik merasa aduh repotnya gitu, aduh susahnya hidupku ini gitu ya, begitu nelangsanya hidupku, tapi adik-adik punya satu pengharapan bahwa nanti suatu hari nanti ketika Kristus datang untuk yang kedua kalinya, adik-adik sudah berbuat sesuatu yang baik di mata Tuhan ya. Nah, balik lagi, semua yang kita lakukan ini akan sia-sia kalau kita tidak menyertakan Tuhan di dalamnya. Bahwa Kristus itu adalah inti dari kehidupan kita ya. Segala sesuatu dunia ini tuh berputar ya. Kadang mungkin kamu ada di atas, mungkin kadang kamu di samping, kadang kamu di bawah, tapi ingat porosnya selalu adalah Kristus ya. Nah, jadi karena Kristus ini adalah inti dari hidup kita, tanpa si inti ini nih, kita tuh sebenarnya hidup tuh nggak ada artinya. Karena hanya oleh kasih karunia Tuhanlah kita bisa punya pengharapan untuk hidup kekal ya. Jadi kalau adik-adik tidak menyertakan Tuhan dalam hidup adik-adik, ya percuma, pada ujung-ujungnya kita semua akan binasa ya. Tapi kita harus sangat bersyukur nih, kita punya satu kesempatan untuk mempunyai pengharapan akan kehidupan yang kekal ya. Nah adik-adik, gini, meskipun kita anak Tuhan, meskipun kita jalannya udah lurus nih, kita sudah menaruh Tuhan dalam segala aspek di kehidupan kita, tapi hal itu tentu saja tidak membuat kita bebas dari masalah ya. Jadi kalau adik-adik mendengar mungkin di luaran sana ada yang bilang, oh ikut agama ini, ikut kepercayaan ini, ikut aliran ini, tidak akan ada masalah, oh itu mah bohong ya. Hidup kita ini tidak akan terlepas dari masalah. Yang berbeda adalah bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut ya. Ada satu cerita menarik nih ya. Waktu kemarin tuh aku kebetulan ceritanya mau ke bank ya, ke salah satu bank, mau ada urusan gitu di bank itu. Kemudian aku nyetir ceritanya. Pas nyetir itu, adik-adik mungkin pernah lihat ya, kendaraan umum di Indonesia itu seringkali berhenti di sebelah kiri dan nggak memperhatikan orang belakangnya gitu. Dia nggak peduli, terserah lu lah, lu mau nungguin gue kek atau lu mau nyalip kek gitu ya. Dia nggak peduli, pokoknya dia kalau ada penumpang dia akan langsung seret belok ke kiri ya. Nah di sini semua orang yang bawa mobil itu punya hak ya, sebetulnya punya pemikiran masing-masing, bebas mau dia menungguin si angkutan umum itu jalan lagi, di belakangnya ngantri, atau mungkin mau lewat kanan nyalip gitu ya, atau mungkin mau berhentiin mobilnya kemudian klaksonin, bisa aja ya, atau mungkin mau turun marah-marah ke supir angkotnya, itu juga bisa. Jadi ada banyak pilihan sebetulnya dari satu kejadian doang nih. Nah yang menarik adalah pada saat aku nyetir di hari itu, ya aku lihat nih si angkot nih udah berhenti di sebelah kiri ya. Kemudian di depan aku ada dua buah mobil, dua-duanya sama-sama mobil bak warna putih ya. Mereka berjalan bersisian. Kemudian yang menarik adalah mobil yang satu itu dia langsung inisiatif sen kanan lalu lewat ke kanan gitu. Sedangkan mobil yang satu lagi dia memutuskan untuk mepet ke si angkot dan disenggol, jeder gitu, karena kedengeran bunyinya duk gitu ya. Kemudian setelah itu mereka ribut ya. Aku sih memilih untuk lebih ke kanan lagi, karena sekarang di sini angkot di kiri, di sini ada si mobil putih tadi. Jadi kita yang di belakang mau nggak mau harus lebih ke kanan lagi ya untuk melewati kedua mobil yang lagi ribut itu ya. Kemudian aku curi-curi pandang nih ya, lihat dari spion ke arah belakang. Mereka ribut nih ceritanya. Sampai si orang itu ngeluarin semacam alat buat bongkar ban gitu ya, udah diacung-acungin, kayaknya mau berantem besar nih ya. Tapi ya udah, kita mah jalan aja ya, ada masa mau sengaja berhentiin mobil nonton direkam gitu kan, enggak ya. Jadi kita mah jalan aja. Nah dari peristiwa ini aku melihat bahwa dalam satu kejadian yang simple ini, sebenarnya simple sekali ya, di jalan tuh sangat sering sekali kalian akan menemukan ada angkot yang berhenti di kiri seenaknya dia gitu ya, dan kita ya terserah sebagai penumpang, sebagai orang yang nyetir mau ambil pilihan yang mana. Ada sangat banyak pilihan, bebas mau pilih yang mana ya. Tapi di sini kita melihat bahwa cara kita merespon itu sangat berbeda ya. Seperti ada dua mobil bak yang serupa tapi tak sama itu ya, sama-sama putih tapi platnya beda, yang nyetir juga beda. Mereka punya pemikiran yang berbeda. Yang satu mah langsung lewat, yang satu lagi memilih untuk ambil jalan ribut ya. Pokoknya ini adalah jalanku, aku tidak mau ke kanan, kamu yang harus maju. Nah, adik-adik di sini kita bisa melihat bahwa
dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup tanpa Tuhan dan hidup dengan Tuhan itu akan berbeda ya. Respon yang kita alami akan berbeda, kemudian tindakan yang kita ambil akan berbeda, dan apa yang kita rasakan sekalipun mungkin akan menjadi berbeda ya. Yang biasanya kita kalau ditoel sedikit marah, tapi setelah hidup dengan Tuhan, setelah ditoel sedikit toel balik ya, ketawa aja. Nah itu adalah respon yang baik ya. Kita jadi tidak terlalu emosian, kita bisa mengendalikan diri. Nah itu yang Tuhan pengen sebetulnya ya. Nah jadi adik-adik, sebagai penutup ya, sama-sama nanti kita akan renungkan, apakah kita mau belajar untuk menaati Allah dan menempatkan Tuhan dalam setiap jalan kehidupan yang kita ambil dan dalam setiap pilihan yang kita buat ya. Mau nggak kita selalu menyertakan Tuhan ya dalam jalan yang kita pilih, apapun itu ya. Mau pilih jalan kayak tadi ya, jalan ke kiri atau ke kanan, atau mau berhenti atau bagaimana, kita bisa tanya Tuhan sebenarnya pengennya gimana ya, supaya kita jangan salah ambil keputusan. Oke adik-adik, firman Tuhan selesai sampai di sini, tapi semoga adik-adik bisa menangkap intinya ya, bahwa hidup ini tuh kalau nggak ada Tuhan sia-sialah ya. Seperti mainan yang kalau nggak dikasih baterai nggak bisa nyala ya. Jadi ya percuma, ngapain dibeli gitu mainan itu kalau kita nggak punya baterainya ya. Baterainya itu adalah Tuhan Yesus sendiri, adalah Allah kita sendiri ya. Tanpa baterai itu ya percuma ya, nggak akan bisa dipakai mainannya ya. Oke adik-adik, yuk mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita sama-sama doakan ya, dalam hati adik-adik juga berdoa supaya kita bisa belajar untuk menempatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan yang kita ambil. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang begitu indah, yang mengingatkan kami kembali bahwa hidup ini tanpa Tuhan adalah sia-sia. Biarlah Tuhan yang ajarkan kami, Tuhan ingatkan kami selalu untuk tanya sama Tuhan, untuk selalu menempatkan Tuhan dalam posisi dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah kami juga selalu bisa tanya pilihan yang mana yang harus kami ambil dalam segala aspek dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan dalam seminggu ke depan supaya kami juga tetap diingatkan untuk bisa tetap dekat sama Tuhan, banyak berdoa. Kami juga bisa banyak baca Alkitab, karena sekarang juga mungkin kami punya banyak waktu luang. Biarlah waktu luang itu tidak kami gunakan untuk bersenang-senang, tidak kami gunakan untuk kepentingan kami sendiri, tapi juga untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau sama-sama angkat sebuah pujian sambil kita masuk dalam persembahan ya. Persembahan ini boleh adik-adik masukin aja dulu di dalam amplop, kemudian nanti pada saat kita sudah kembali ke gereja boleh dibawa amplopnya ya. Yuk kita angkat satu pujian, judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan. Nah, semoga melalui pujian ini adik-adik kembali diingatkan ya, bahwa hidup kita ini singkat sebetulnya, jadi harus digunakan dengan sebaik-baiknya, dan kita hidup cuma satu kali ya. Jadi jangan sampai kita membuang-buang waktu dan kemudian nantinya kita menyesal ya. Yuk kita angkat pujian ini sama-sama, kita renungkan ya. Pujian ini sama-sama ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kita angkat bait keduanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Jangan sia-siakan waktu
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adik-adik, yuk kita sama-sama mau masuk dalam doa. Kita mau sama-sama doakan ya untuk kondisi sekarang ini, yang sekarang lagi masih dalam kondisi pandemi ya, supaya semoga cepat berakhir, semoga orang-orang juga yang di luar sana bisa tetap sehat, kita juga bisa tetap sehat. Kita juga mau doakan buat pemerintah kita ya, supaya dalam segala keputusan yang mereka ambil juga Tuhan turut campur tangan ya. Yuk mari kita sama-sama lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan selama ibadah hari ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk uang persembahan yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah uang-uang ini bisa digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan Tuhan dalam gerejamu. Bapa, kami juga mau kembali berdoa Tuhan untuk kondisi bumi ini yang sekarang dalam kondisi pandemi. Kami berdoa semoga bisa cepat berakhir Tuhan, Kau yang angkat penyakit dalam bumi ini Tuhan, supaya bisa kembali pulih, kami juga bisa kembali beraktivitas dengan normal. Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan, mungkin sekarang kami lebih banyak di rumah, tapi biarlah waktu yang kami punya juga kami bisa gunakan buat kepentingan Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah di negara Indonesia ini, mulai dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah, supaya dalam setiap keputusan yang mereka ambil itu juga Tuhan turut campur tangan. Kami juga berdoa dalam seminggu ke depan Tuhan, biarlah Tuhan juga yang memberikan kami kesehatan, berikan juga kami hati yang mau lebih dekat lagi sama Tuhan, kami bisa lebih banyak berdoa, lebih banyak baca Alkitab juga Tuhan. Terima kasih Bapa, ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang selalu mendengarkan. Terima kasih buat adik-adik yang selalu bersemangat ya untuk menanti-nantikan ibadah minggu ini. Semoga kita juga bisa cepat-cepat ibadah di gereja lagi ya. Kita sama-sama doakan. Oke adik-adik, dalam seminggu ke depan selalu diingat ya, kita sama-sama belajar poin penting hari ini untuk selalu menempatkan Tuhan di manapun kita berada. Oke, dadah adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan.